Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita dalam mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di kelas 11 kelas 1. Kali ini kita akan membahas materi pokok mengenai kasus pelanggaran hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila. Adapun tujuan pembelajaran ini adalah setelah mengikuti proses pembelajaran ini, peserta didik diharapkan dapat mengidentifikasi kasus pelanggaran hak dan kewajiban asasi manusia. Kemudian yang kedua, setelah mengikuti proses pembelajaran ini, peserta didik diharapkan dapat menganalisis tentang kasus pelanggaran hak dan kewajiban asasi manusia. Pelanggaran HAM di Indonesia. Pelanggaran HAM merupakan perbuatan melawan baik terhadap seseorang maupun kelompok orang, baik dilakukan secara sengaja, tidak sengaja, maupun kelalaian yang dapat mengurangi, menghalangi, membatasi, atau mencabut hak manusia seseorang atau kelompok orang. Banyak kasus pelanggaran HAM terjadi di Indonesia dengan bentuk yang sangat beragam. Ada pelanggaran HAM oleh aparat pemerintah kepada warga negara, dan ada di warga negara dengan negara terhadap sesama warga negara Indonesia, atau warga negara dengan lainnya, ya. Pelanggaran HAM terjadi karena manusia lebih mengedepankan hak daripada kewajibannya, ya. Jadi dia lebih mengedepankan haknya daripada kewajiban asasi. Nah, berdasarkan waktunya, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang pengadilan HAM membedakan kasus pelanggaran HAM menjadi dua, yaitu pelanggaran HAM masa lalu dan pelanggaran HAM setelah Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 diundangkan. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang pengadilan HAM bersifat retroaktif, ya, retroaktif, artinya undang-undang ini berlaku seluruh. Dengan demikian, pelanggaran HAM berat pada masa lalu dapat diadili dan ditindak berdasarkan ketentuan dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000. Nah, adapun faktor pendorong dari pelanggaran HAM tersebut adalah ada faktor internal. Faktor itu sesuatu hal yang mendorong seseorang untuk berkeinginan melakukan, gitu ya, yang berada dalam diri seseorang atau yang disebut internal seseorang, yaitu ada pertama sikap egois yang selalu mementingkan diri sendiri. Sikap ini akan menyebabkan seseorang untuk melakukan menuntut haknya, sementara kewajibannya sering diabaikan. Seseorang mempunyai sikap seperti ini akan menghalalkan segala cara supaya haknya bisa terpenuhi meskipun cara tersebut dapat melanggar hak orang lain. Kemudian yang kedua, rendahnya kesadaran HAM. Hal ini akan menyebabkan pelaku pelanggaran HAM berbuat seenaknya. Pelaku tidak mau tahu bahwa orang lain itu mempunyai hak asasi yang harus dihormati. Sikap tidak mau tahu ini berakibat muncul perilaku atau tindakan yang menyimpang terhadap hak asasi manusia. Sikap yang tidak toleran, yang ketiga. Sikap ini akan menyebabkan munculnya saling tidak menghargai, gitu ya kan, munculnya saling tidak menghargai, tidak menghormati atau kedudukan keberadaan orang lain. Sikap ini pada akhirnya akan mendorong orang untuk melakukan diskriminasi kepada orang lain. Nah, tadi faktor internal, sekarang kita lihat faktor eksternal. Faktor eksternal penyalahgunaan kekuasaan di masyarakat. Terdapat banyak kekuasaan yang berlaku. Kekuasaan ini tidak hanya merujuk pada kekuasaan pemerintah, tetapi juga bentuk-bentuk kekuasaan lainnya yang terdapat di masyarakat. Salah satu contohnya adalah kekuasaan di perusahaan. Para pengusaha tidak mempedulikan hak buruhnya, jelas melanggar hak asasi manusia. Oleh karena itu, setiap penyalahgunaan kekuasaan mendorong timbulnya pelanggaran HAM. Nah, yang keduanya yaitu faktor yang kedua, ketidaktegasan aparat penegak hukum. Nah, aparat penegak hukum yang tidak bertindak tegas terhadap setiap pelanggaran HAM tentu saja akan mendorong timbulnya pelanggaran HAM lainnya. Penyelesaian kasus pelanggaran yang tidak tuntas akan menjadi pemicu bagi munculnya kasus-kasus lain. Nah, para pelaku ini tidak akan merasa jerah dikarenakan mereka tidak menerima sanksi yang tegas, ya kan, atas perbuatannya itu. Selain itu,
bentuk pelanggaran HAM dan menjadi contoh yang tidak baik serta dapat mendorong timbulnya pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat pada umumnya. Nah, yang ketiga, penyalahgunaan teknologi. Nah, penyalahgunaan teknologi ini memberikan pengaruh positif dan negatif gitu ya. Nah, memberikan pengaruh negatif bahkan dapat memicu timbulnya kejahatan. Selain itu, juga kemajuan teknologi di bidang produksi ternyata dapat menimbulkan dampak negatif, misalnya munculnya pencemaran lingkungan yang bisa mengakibatkan terganggunya kesehatan manusia. Yang keempat, kesenjangan sosial dan ekonomi yang tinggi. Nah, kesenjangan menggambarkan telah terjadinya ketidakseimbangan antara keseimbangan yang mencolok di dalam kehidupan masyarakat. Biasanya pemicunya adalah perbedaan tingkat kekayaan atau jabatan yang dimiliki. Apabila hal tersebut dibiarkan, maka akan menimbulkan terjadinya pelanggaran HAM, misalnya perbudakan, pelecehan, perampokan, biasanya saja terjadi pembunuhan. Ya. Nah, kemudian kasus pelanggaran HAM di Indonesia. Ada yang pertama itu setelah Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000, kemudian B, kasus masa lalu. Nah, ini bisa kita apakan pada kasus pelanggaran HAM ini di Indonesia yang setelah Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tersebut. Yang pertama itu ada kasus Munir ya. Nah, pasti semuanya sudah tahu ya kasus Munir, yang mana kasus ini di mana kasus yang meninggalnya Munir di atas pesawat yang diracuni. Ketika itu Munir seorang aktivis HAM yang memperjuangkan beberapa hak asasi manusia ke Belanda ya. Nah, kemudian ada kasus terjadi di Wamena ya, Wamena Papua, itu pada April tahun 2003. Kemudian kasus masa lalu ada tragedi 1995 sampai 1996. Biasanya ini tragedi adalah PKI yang terjadi ya. Nah, kemudian penembakan misterius atau Petrus. Kemudian ada tragedi Semanggi dan kerusuhan Mei. Semanggi dan kerusuhan Mei atau disebutnya Trisakti ya. Nah, ini adalah salah satu contoh-contoh kasus pelanggaran HAM yang terberat masa lalu dan pelanggaran HAM yang sudah Undang-Undang Nomor 8 tahun 2000 ya. Nah, kalau untuk khusus masa lalu ini nanti dia akan diadili pada pengadilan HAM ad hoc namanya ya. Pengadilan HAM ad hoc ini adalah pengadilan HAM yang dibuat untuk sementara dan untuk menangani kasus tertentu saja, seperti kasus yang pelanggaran HAM masa berat yang masa lalu ini ya. Nanti kasus yang terjadi seperti Trisakti dan ada kasus Petrus dan yang lainnya ya. Oke, mungkin hanya itu pertemuan kita kali ini mengenai kasus pelanggaran HAM. Nah, semoga video ini bermanfaat bagi Anda dan bagi banyak orang yang membutuhkannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.